Dengan banyaknya travel di sini ya, di Sultan Adam kalau tidak salah begitu banyak, dari seberang sana seberang sini banyak travel ya, travel murah khususnya di sini banyak. Jadi kita mencoba meningkatkan pelayanan, baik dari segi harga ataupun pelayanan. Jadi masing-masing travel sepertinya punya tips-tips tersendiri untuk menarik minat jemaahnya ke sini. Kalau di PT Albatros sendiri mungkin ada apa nih Bu untuk trik-trik untuk lebih menggait banyak masyarakat untuk bisa umroh di tempat Ibu ini sendiri? Mungkin ada pelayanan khusus atau gimana? Selama ini kita memakai trik lama ya, trik lama karena biasanya kami merekrut para guru-guru yang memang dia keahliannya di sana ya, untuk membimbing umrah, ceramah atau acara di mana biasanya beliau mempromosikan tanggal-tanggal keberangkatan beliau. Jadi yang otomatis kan si jemaah ngikut si ustadznya. Kemana ustadznya membawa. Kalau ya kebetulan bekerja sama dengan kami, berarti dia ke Albatul membawanya. Jadi lebih dari promosinya itu lebih dari condong mulut ke mulut, dari mulut ke mulut menceritakan bagaimana di Albatul membawanya, seperti apa pelayanannya, amanah tidaknya, seperti itu. Tapi kalau untuk media-media tidak terlalu banyak sih, cuma ada promo di Banjar TV, di Banjar TV ya, yang ramai teks itu sudah lama berlangganan, sudah ya 6 tahun lebih mungkin. Jadi kalau media yang lainnya sih tidak terlalu banyak, jadi lebih banyak ke mulut tadi Bu ya? Iya, dari mulut ke mulut, dan banyak juga teman-teman yang tertarik bergabung, travel yang belum berizin resmi dia gabung ikut kita gitu. Ya mungkin karena ada sistem kekeluargaannya tadi kita bisa membuka diri dengan mereka yang sama bisa menjaga amanah gitu. Nah Bu, ini kan untuk peminatnya sendiri Bu, apakah dari Banjarmasin aja atau sudah merambah ke luar Kalimantan untuk yang gabung di ikut umrah di travel ini sendiri selama perjalanan? Kalau yang di tahun-tahun pertama sampai tahun itu kita fokus kayaknya area Banjarmasin ya. Peminat kita nih lebih condong orang Banjar asli. Kalau luar kota baru 3 tahun ini aja yang ada luar kota, dan ada perwakilan dari luar kota kayak Moratewe, Kandangan, Amuntai ya, mau Panggang segala macam ada sih, cuma itu agen-agen yang bergerak di sana ya. Ada agennya juga. Iya, agen-agen yang bergerak di sana untuk merekrut jemaah nanti dimasukkan ke travel kita begitu. Nah, kalau untuk keberangkatan sendiri Bu, dalam 1 bulan tuh ada per bulan atau gimana untuk sistem keberangkatannya Bu di travel Albatul ini sendiri? Keberangkatannya kita rata-rata 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan ya, 2 kali dalam sebulan. Habis itu nanti kalau ada permintaan baru misalnya selain tanggal yang kami tentukan, maka kita bisa bikinkan lagi tanggal yang baru selain yang sudah kita tetapkan begitu. Intinya boleh request tanggal, apalagi ustadz itu tergantung beliau bisa tidaknya. Takutnya beliau lagi berhalangan ada acara apa, jadi bisa request sendiri dengan jemaah sendiri. Nah Bu, mungkin ada kendala nggak sih terkait pengurusan visa ataupun yang lainnya selama Ibu usaha di bidang ini Bu? Atau aman-aman aja ya? Selama ini sih aman-aman aja ya, cuma yang namanya kendala itu pasti ada. Besar kecilnya itu aja. Alhamdulillah bisa ditangani. Jadi keberangkatan jemaah itu sesuai dengan jadwal yang kami tentukan. Jarang sih meleset-meleset. Kalau untuk paketannya Bu, ada berapa macam paket nih di Albatul ini sendiri? Kalau paketnya sih ada hemat, ada yang gold ya. Jadi itu hanya berbeda biasanya maskapai kami memakai Lion Air dan Garuda. Fokusnya Garuda ya, Garuda Indonesia. Jadi untuk pelayanan itu ada bintang 3 dan bintang 5. Selain umrah reguler yang hanya ke Mekah dan Madinah, kita juga ada membuat umrah plus seperti plus Mesir, plus Dubai, Turki. Nah, sekarang ini lagi booming Turki ya. Jadi lebih banyak yang berminat Turki ya Bu ya? Ya, selain umrah reguler ya. Kalau umrah reguler kan sudah rutin, cuma yang plus itu Turki sekarang. Plus Aqsa dan ya Jordan segala macam.
Nah Bu, kalau untuk harga tadi kisarannya ada dari harga berapa aja Bu untuk yang paket per paket? Kalau Garuda Indonesia ini promo all depan tahun musim depan September 22.500 itu paket 9 hari ya, Garuda. Kalau Lion Air kita promokan di 13 hari, start Banjarmasin itu 23.500 paketnya 13 hari pulang pergi. Kalau Garuda sendiri kisaran 26.900 paket 13 hari juga. 13 hari. Itu reguler ya, Reguler. yang bukan plus. Kalau Turki kita promosikan di 31 juta 14 hari. 14 hari. Nah kalau untuk pelayanannya dapat apa aja tuh Bu di PT Albato ini sendiri? Mungkin penginapannya di mana gitu? Ini kebetulan yang kita promokan ini yang bintang 3 ya. Nanti kalau ada permintaan bintang 5 juga dipromosikan, tapi tidak kami masukkan di dalam brosur. Nanti jemaah bisa datang tanya-tanya dulu, nanti kami kasih harga. Kalau sudah cocok kami buatkan bintang 5-nya ya, paket bintang 5-nya. Tapi insya Allah juga dipromosikan untuk di awal musim. Harganya dipromokan juga, tidak terlalu tinggi. Nah Bu, ini kan sudah tadi kalau dihitung-hitung sudah berjalan berapa tahun Bu dari mulai merintis tuh dari 2013? 6 tahun ya. 6 tahunan pula. Ya. Nah itu ada nggak Bu untuk jemaah yang komplain tentang pelayanan atau gimana? Kalau komplain sih ya namanya jemaah ya, terlalu banyak yang dibawa, banyak ragam macam sikapnya ya. Nah, jadi ada juga sih beberapa ada kendalanya, tapi kembali ke kitanya menyikapi. Kalau kita sudah melaksanakan semua yang kita janjikan, ternyata penerimaan mereka berbeda, itu sudah di luar kuasa kita ya. Yang namanya travel itu hanya memfasilitasi untuk ibadah segala macamnya, kembali ke kepribadian si jemaah masing-masing. Penerimaannya di sana seperti apa, dapat kemudahannya dari Allah seperti apa, kan itu kembali ke mereka. Kita hanya memfasilitasi untuk kenyamanan jemaah. Apa yang sudah kita berikan semaksimal mungkin itu sudah kita kasihkan ke mereka sesuai yang kita janjikan di manasik dan segala macam. Jadi kembali ke mereka. Tapi biasanya hal itu jarang-jarang juga terjadi. Ada sih, cuma hanya segelintir begitu. Nah, tapi sudah ya bisa diatasi dengan diberi pengertian seperti apa harusnya. Oke, nah mungkin kalau target ke depan apa nih Bu yang pengen dicapai lagi? Kita pengen meningkatkan lagi pelayanan kita, fasilitas kita, belajar dari tahun-tahun yang terdahulu supaya lebih memberi kenyamanan lagi bagi jemaah-jemaah kami dengan menampilkan beberapa tawaran yang mungkin di travel lain belum ada, kita adakan di sini begitu. Jadi biar ada kesan tersendiri saat mereka mengikuti ikut travel kami, bisa berbanding dengan ikut travel lain. Nah, jadi pengennya sih ada kesan mendalam begitu. Jadi jangan satu kali itu aja mereka ikut ke sini. Nanti biar mereka bisa bercerita dengan keluarganya, sanak familinya bahwa di Travel Albato seperti ini loh pelayanannya begitu. Berarti beliau ini selaku apa Bu? Ustazah yang sering membawa jemaah PT Albato berangkat. Oke Bu, gimana nih selama kerjasama dengan PT Albato? Alhamdulillah bagus. Mungkin Ibu kan selalu mendampingi jemaah Bu lah. Ya kadang-kadang cuma 3 kali setahun. 3 sampai 4 kali setahun. 3 kali sampai 4 kali semusim gitu. Musim. Gimana Bu untuk pengalamannya membawa jemaah dari PT Albato sendiri untuk perjalanan di sana Bu? Alhamdulillah bagus gitu. Ada nggak mungkin jemaah yang kan tadi berbagai macam mulai yang dibawa, Ya, mungkin gimana tuh pokoknya pengalaman dia membawa jemaah lah Bu? Macam-macam lah, karena yang dibawa ke orang banyak. Oke. Kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Karena kan kita di sana kadang-kadang kan masalah makan. Karena kan di Madinah makannya kadang-kadang susah. Ada orang yang sabar, ya alhamdulillah sabar. Ada yang mahir, orangnya yang sering ngomel, ya ngomel gitu. Bagaimana Pian? Tapi ditanggapi kan diberi nasihat, karena kita di sini menjadi temu Allah, temu Rasulullah. Apa yang disuguhkan makanan di Madinah berarti itu adalah suguhan dari Rasulullah. Apabila apa yang dimakan di kota Makkatul Mukarramah itu kita syukuri. Itu aja diberi pengarahan, insya Allah semua jemaah akhirnya dia tenang, mengerti ya gitu. Berarti dari keberangkatan, kedatangan tuh dari awal kedatangan tuh
di mana kemana dulu tuh Bu anunya? Biasanya kan dari Banjarmasin Jakarta tuh. Oke. Jakarta langsung Jeddah, bisa kadang-kadang Jakarta langsung Madinah. Tapi kadang-kadang kalau dari Jeddah kan naik bis lagi tuh ke Madinah sekitar 6 jam. Paling cepat 5 jam sampai ke Madinah. Nah mungkin pengalaman Pian selama mendampingi jemaah Bu yang paling berkesan apa nih mungkin? Yang Selama paling berkesan ya orang-orangnya yang banyak sabar, orang-orangnya yang selalu ingin ke Makkahul Mukarramah, ingin beribadah. Semuanya orang-orang itu asalkan kita mendampingi beliau itu, kita kadang-kadang menasihati ini yang bagus, ini yang bagus. Akhirnya kan jamaah, karena dia kan jamaah mau tahu di mana tempat yang bersejarah, dia katanya Ijabah doa ya. Ustajab doa di mana bu yang bagus katanya gitu. Jadi kan alhamdulillah kayak kita ada sedikit gitu, bukan banyak, sedikit ya kan dibawa diarahkan di sini, mungkin ustajab doa di tempat ini. Jadi kan semua jemaah tuh senang karena dia belum pernah. Kadang-kadang ada juga yang sudah pernah umrah, ada yang 2 kali 3 kali belum tahu mana bu tempat rumah Siti Khadijah, banyak yang tidak tahu di mana bu tempat Hijri Ismail, ada yang tidak tahu. Jadi itu kan karena kebetulan aku yang membawa. Kadang-kadang karena yang sama aku ikut sama aku, dia kalau habis mau subuh itu kan dibawa tuh semua perempuan, yang perempuan aja, yang laki-laki enggak kan. Yang perempuan kan dibawa tawaf sunat dulu, habis tawaf sunat, habis salat subuh dibawa lagi. Mau kemana? Ya ke Hijri Ismail, ke Rukun Yamani. Kalau ke Hajar Aswad kan seolah-olah karena aku sudah tua kan, karena mungkin nggak membawa yang nyaman, membawa ya ke Hijri Ismail, ke Rukun Yamani, tempat-tempat di mana yang Ijabah doa. itu aja. Iya. Jadi kan senang bahagia itu jemaah. Nah mungkin harapan ke depannya Jenny Pian dengan kerjasama dengan PT Al-Batu, mungkin harapan ke depannya terhadap PT Al-Batu sendiri apa nih? Insya Allah kami kan berdoa semoga PT Al-Batu ini selalu Maju. lancar, tambah maju, Banyak jemaahnya. Biar ibu sering berangkat sering juga. berangkat, iya sering berangkat aja. Insya Allah setahun mungkin ada 3 kali, kadang-kadang ada 4 kali. Gitu. Oke, nah mungkin kita kembali ke Ibu lah. Ya. Nah, Ibu kan seorang perempuan. Oh, seorang perempuan nih. Nggak seorang laki-laki. Wirausaha perempuan lah. Bunda mungkin tips-tipsnya gini untuk kaum perempuan di luar sana yang mungkin pengen maju juga di bidang usahanya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Apa kebebasan untuk apa? Maju itu tidak ada keterbatasan ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita semua diberi jalan untuk itu. Tergantung kita bisa tidaknya mengelola bakat kita, keahlian kita di bidang apa. Jadi tidak harus punya travel semua, enggak ya, masing-masing orang punya keahlian masing-masing. Jadi cuma ya alhamdulillah kita di sini bidang kita rupanya Allah beri rezeki kita lewat usaha jasa ini. Nah, jadi masing-masing kan banyak usaha ya. Jadi jangan takut gitu. Saya himbau kepada kaum wanita jangan takut untuk berkarya, untuk memulai usaha atau apa yang kira-kira mampu dia lakukan. Tetapi tidak harus memaksakan diri. Yang orang lain bisa kita harus jangan juga, artinya sesuai kemampuan yang ada. Menguatkan tekad begitu. Jadi jangan takutan kayak gitu loh. Jadi cari orang-orang yang kira-kira mendukung dengan usaha kita itu, berteman yang positif. Jangan terlalu banyak yang hal-hal yang sifatnya negatif yang tidak membawa hasil ya. Jadi untuk kemajuan. Jadi memang bagi di agama perempuan tidak harus nomor 1 untuk bekerja ya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita punya keahlian untuk membantu suami kita ya. Tetapi bukan berarti harus lebih tinggi dari suami, enggak. Tetap kodrat kita sebagai perempuan yang harus menurut dengan imamnya ya. Imamnya ya suaminya kan, suaminya masing-masing. Begitu kalau saya sendiri. Nah mungkin Bu sedikit promosi aja nih Pian kepada masyarakat khususnya Kota Banjarmasin untuk bisa menggunakan jasa travel Ibu sendiri, mungkin sedikit promosi Bu. Kepada seluruh masyarakat yang berminat untuk berangkat haji dan umroh, jangan lupa mampir ke Al-Batu. Kita ada promo-promo khusus baik dari segi umrohnya ataupun dari segi hajinya.
Insya Allah kita akan punya harga-harga menarik, harga lebih murah dengan fasilitas yang lebih baik lagi. Insya Allah begitu. Berarti ini buka setiap hari bulan? Hari Minggu tutup. Hari Minggu, jadi dari Senin sampai Sabtu dari Iya, pukul berapa Bu? jam 9.30 9.30 sampai jam 4.30. Nah, jadi gesan buan pian warga Kota Banjarmasin khususnya maupun Ya. di luar Kota Banjarmasin, lamun buan pian penasaran hendak menggunakan jasa PT Albatul Tour dan Travel, jadi buan pian datang aja langsung nih di mana alamatnya Bu? Jalan Sultan Adam nomor 7 RT 28 Banjarmasin, samping Alfamart. Samping apa? Pokoknya di pinggir jalan ada aja tulisannya. Raya ya, Jalan Raya PT Albatul ada aja. Nah, jadi mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita Bula, Ya. mudah-mudahan usaha kita nih tambah sukses. Pokoknya peminatnya tambah banyak yang menggunakan jasa PT Albatul. Lawan pokoknya intisarinya ulun kagum sama beliau. Pasal Sidin tadi. Jadi Sidin Binianto apa jurang toh? Nah, harus bisa jual kayak Harus nah. bisa jual. Bisa apa pemirsa? Pokoknya lamun kamu gani gasan ekonomi lagi, Alhamdulillah. Nah kayak itulah. Jangan ingat, pokoknya nonton terus acara Dian Kenjot Lang Bahaya, pokoknya di Banjar TV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.